Eceng adalah tanaman liar dan juga bisa dikatakan tanaman gulma juga karena banyak yang merasa terganggu dengan tanaman ini. Salah satunya itu mungkin eceng gondok, dan eceng gondok banyak banget yang merasa menjadikan sebagai gulma di tanaman-tanaman kesayangannya. Nah, kali ini ada eceng yang hidup di rawa-rawa, cuman kalau misalkan dirawat, ini salah satu tanaman yang menjadi tanaman hias yang cantik juga dan juga berharga ekonomis. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, ini tanaman eceng ini semakin susah ditemukan sobat semuanya, dan bagi orang-orang tertentu yang hobi terhadap tanaman apapun, nah salah satu ini koleksian yang perlu diperhatikan sobat semua dan perlu dimiliki karena akan menambah kecantikan di halaman sobat semuanya. Nah, salah satu tanaman ini adalah tanaman yang cocok banget untuk di air yang seperti ini, karena kalau misalkan kekurangan air, ini adalah tanaman eceng, jadi nggak bagus juga kalau misalkan kekeringan. Kalau misalkan hanya sebatas lembab aja sih, ini masih bisa bertahan hidup. Cuman kalau dikatakan kering atau kurang air, ini bisa layu sobat semuanya. Bagi yang udah ngasih subscribe-nya, terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka dengan tayangan-tayangan yang udah disukan di Al Kampung Channel. Oke sobat semuanya. Eceng ini sih biasanya kalau misalkan di rawa-rawa bisa ditemukan, dan tidak seperti eceng gondok ini terbatas sih. Kalau misalkan di rawa-rawa bisa aja ditemukan, cuman mungkin di tempat mana atau di mana, jadi nggak begitu banyak, dan ini bisa dijadikan tanaman hias yang cantik banget. Apalagi kalau misalkan sobat semua yang suka tanaman air, ini salah satu alternatif yang harus dimiliki sobat semua. Apalagi kalau misalkan tidak terlalu perawatan yang istimewa atau yang menguras waktu, ini cukup jadi alternatif banget sobat semuanya. Bagi sobat pemula, ini harus dimiliki sih menurutku karena tidak terlalu ribet merawatnya. Hampir bisa dikatakan ini seperti kaktus, jadi nggak usah yang ribet perawatannya, cukup diperhatikan dari media tanam atau dari pengairannya, karena kalau misalkan sampai kekeringan bisa jelek juga nanti posisi daun ataupun dari bentukannya. Jadi harus diperhatikan hanya air aja sih sobat semuanya ya. Kalau yang suka sih ini bisa dimakan juga, cuman yang nggak terlalu biasa sih kalau eceng seperti ini. Kalau difokuskan ini sebagai hiasan taman, jadi kalau misalkan punya eceng seperti ini sih tujuannya sih untuk hiasan, dan ini cakep banget karena lumayan sih kalau misalkan ditempatkan di depan rumah atau di halaman. Ini menambah kesan gimana ya, estetikanya keluar gitu kan, dari segi seninya ini dapat banget. Apalagi kalau misalkan di tempat di potnya itu dipakai gerabah dari tanah, jadi cukup bagus banget kelihatannya, dan lumayan sih jarang ditemukan ya kalau misalkan yang jenis-jenis seperti ini. Kalau misalkan lotus sih udah biasa ya, cuman kalau eceng seperti ini lumayan sih, kalau misalkan orang yang lihatnya pasti lumayan juga ya, ngerasa aneh juga dan spesial juga sih ya. Kalau tanaman seperti ini sih harus cukup banget sinar matahari, karena kalau misalkan kurang sinar matahari ini akan berakibat jelek dan pertumbuhannya kurang sobat semuanya. Jadi kalau misalkan punya tempat yang di depan rumahnya itu full sinar banget matahari, gak ada salahnya harus ditanam tanaman air yang seperti ini, karena akan menjadikan suasana halaman sobat semuanya akan menjadi sedikit adem dan juga menambah jiwa seninya itu akan hadir gitu sobat semua. Dan ini salah satu tanaman yang cocok banget untuk full sinar matahari, karena
aku udah beberapa kali coba di tempat teduh itu kurang bagus dan jadi jarang berbunga sobat semuanya. Jadi kalau misalkan sobat semua yang mungkin udah memiliki tanaman seperti ini dan jarang sekali berbunga, coba deh ditempatkan di tempat yang full sinar matahari. Nah, untuk nutrisinya seperti biasa sih kalau aku sarankan yang sedikit murah aja. Jadi kasih aja NPK sekitar 1 sendok teh kalau ukuran gerabahnya besar, dan cukup sih 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, karena kalau kebanyakan pun akan berakibat pada daunnya itu akan gosong sobat semuanya. Jadi kalau misalkan punya sobat semua di rumah dan jarang sekali berbunga, coba aja ditempatkan di tempat yang memang full sinar matahari, karena ini bagus banget kalau misalkan ditempatkan di full sinar matahari. Bunganya itu saling bergantian. Kalau misalkan si bunganya udah habis, udah rontok, nanti seminggu kemudian pun dia akan menyusul gitu loh sobat semua, bunga barunya. Kalau di habitat aslinya mungkin ini tanaman eceng ini hadir di rawa-rawa. Kalau misalkan lihat di TV atau di film-film ini suka ada ya, kalau di rawa-rawa yang memang jarang terjamah oleh manusia ini selalu ada, dan burung-burungnya pun sepertinya betah kalau misalkan main-main di dekat yang eceng seperti ini, karena mungkin di bawahnya banyak makanan. Seperti burung-burung yang suka di rawa ini biasanya cari makanannya di sela-sela di dekat tanaman seperti ini. Jadi mungkin banyak banget habitat-habitat yang ada di rawa hidup juga di bawah tanaman eceng seperti ini. Makanya kalau misalkan dipindah ke pot atau ke media tanam yang ada di halaman yang dibikin sama kita sendiri, ya harus mengikutilah, seperti minimal ada tanaman yang di air seperti ini, tanaman apung yang seperti ini harus ada, supaya ecengnya itu ngerasa tidak timpang banget, tidak jauh-jauh banget dengan habitat dianya gitu. Makanya kalau misalkan tanaman itu kalau misalkan pengen bagus, jangan ngikutin kita, tapi kita ngikutin habitatnya dia. Ya insya Allah sih bakalan bertahan lama begitu ya sobat semuanya. Dulunya sih aku juga jarang bagus kalau merawat tanaman, karena pikiranku itu dulu salah banget. Jadi kalau misalkan punya tanaman ataupun hewan kesayangan, jadi harus nurut ke kita gitu, padahal yang sebetulnya itu kita harus nurutin habitatnya dia, menyesuaikan dengan habitatnya dia. Jadi ya bakalan bagus sih, minimal ya bertahan hidupnya gitu kan. Jadi lama-kelamaan kan kalau misalkan banyak mencoba, jadi tahu sendiri, dan pengalaman adalah yang paling berharga sih menurutku, daripada misalkan terus-terusan lihat panduan ataupun melihat trik-trik orang lain, jadi tanpa praktek ya susah juga sih. Lebih baik sih kalau misalkan hobi tanaman ataupun hobi merawat hewan kesayangan, lebih baik dicoba aja dulu, jangan takut-takut, karena kalau misalkan dengan mencoba nanti bisa menyembuhkan sendiri sobat semuanya ya. Ya itu videonya ya sobat semuanya, mudah-mudahan di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga bermanfaat tentunya. Oke sobat semuanya.